Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dampingi Pak Gubernur, dampingi Ketua KDEKS Banten, ini Pak Gubernur Banten, KDEKS Banten, dan Pak Komisaris Menara Syariah ini. Hari ini acaranya adalah Banten Halal Festival Ramadan. Ini kegiatan daripada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, mengadakan seminar, mengadakan pameran halal, kemudian berbagai penandatanganan, fashion show juga, ya santunan di bagian daripada kegiatan yang menghidupkan, dan seperti itu salah satu bentuk daripada aktivitas yang dilakukan oleh komite daerah dan di berbagai daerah. Seperti saya juga hadir di Riau, di Kepri maksud saya, di Tanjung Pinang juga melakukan hal yang sama. Karena itu kita ingin mendorong semua daerah melakukan kegiatan-kegiatan dari pengembangan keuangan ekonomi syariah, terutama juga mengenai industri halal. Dan tempat ini seperti saudara-saudara tahu, ini Menara Syariah yang nantinya menjadi pusat. Nanti beliau bisa menjelaskan seperti apa tempat ini nanti menjadi pusat gerakan daripada ekonomi dan keuangan syariah, ya, yang bukan saja nasional tapi global. Saya kira itu. Ini acara ini. Jadi hal-hal nanti yang perlu, mungkin ada Pak Gubernur, ada yang Menara Syariah beliau, Pak Hartanto, kemudian juga Ketua Dewan Ekonomi dan Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Barangkali itu dari saya. Oke, teman-teman yang masih terkait dengan acara ini, silakan yang mau tanya. Izin Pak Wapres Mawar dari Harian Kompas, Pak, terkait percepatan sertifikasi halal, Pak. Pak Menteri Teten Mas Duki mengusulkan supaya ada penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM gitu, Pak. Hal ini karena adanya kekhawatiran bahwa jika kewajiban sertifikasi halal ini maksimal Oktober 2024 akan ada banyak UMKM yang terkena sanksi hukum gitu, Pak. Nah, mungkin arahan dari Pak Wapres terkait kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dengan maksimal Oktober ini seperti apa? Terus kemudian yang kedua, Pak, karena Lebaran tahun ini kan akan menjadi Lebaran terakhir Pak Wapres sebagai Wapres gitu ya, Pak ya. Apakah akan ada rencana open house dan bagi masyarakat gitu, Pak? Dan apakah ada rencana sholat id di mana gitu, Pak? Makasih. Iya, yang masalah sertifikasi UMKM saya kira bukan ditunda ya, artinya aturan itu sudah ada, nanti sifatnya itu proses saja ya, bahwa tidak harus langsung kemudian semuanya tersertifikat, karena pertama juga secara teknis juga memerlukan waktu kan begitu, dan kemudian juga belum semua UMKM itu kan siap. Oleh karena itu maka proses sertifikasi itu berjalan terus, dan sambil juga menunggu giliran mantek yang sudah siap lebih dulu tentunya, tetapi terus berjalan dan tidak mandek, tidak berhenti, artinya tidak kemudian dia ditunda, tapi dia terus menyiapkan diri untuk menyiapkan sertifikasi. Sanksi hukumnya mungkin, Pak? Mungkin itu sanksi hukumnya kan disesuaikan, karena semuanya kan dalam proses yang tidak mungkin juga secara teknis sekaligus disertifikasi kan. Jadi ada pentahapan, nanti dibuat pentahapannya saja ya bagi mereka yang siap itu. Saya kira begitu. Jadi nanti sanksi hukumnya juga fleksibel lah ya. Sehingga tidak kemudian banyak yang terkena aturan kemudian ditutup gitu. Itu saya kira tidak seperti itu. Yang kedua, saya sholat Id di Istiqlal. Setiap tahun saya seperti itu.
Dan saya tidak bilang open house, tapi saya menerima kalau ada orang yang hadir di kediaman saya sampai dengan zuhur, sampai dengan jam 1, kemudian jam 1 saya keluar kota. Saya kira itu. Tapi bagi mereka yang mau bersilaturahim sampai dengan, dan ya betul, saya kira ini memang lebaran terakhir saya sebagai wapres. Bukan lebaran terakhir saya, bukan. Kalau lebaran terakhir saya kan berarti sudah selesai saya. Tapi lebaran terakhir saya sebagai wapres itu betul itu. Oleh karena itu sekalian pamit kepada masyarakat, karena nanti saya kalau Allah umurkan panjangkan umur, nanti ya lebaran yang akan datang tidak lagi sebagai wapres. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, izin Pak masih Wapres. ada. Saya Bobby dari medcom.id. Izin tanya isu lain Pak terkait dengan sidang sengketa di MK. Ini ada 4 menteri yang diminta oleh MK untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilu ini. Ini mungkin dari Wapres atau dari Presiden bagaimana, apakah mengizinkan 4 menteri ini hadir dalam sidang tersebut atau ada mekanisme seperti apa Pak untuk menghadirkan menteri dalam sidang pemilu ini, dan rencananya akan diundang Jumat depan Pak. Dan ini terkait dengan bansos juga Pak, ini kan juga dibahas dalam sidang sengketa bahwa bansos dianggap sebagai politisasi bansos banyak Pak. Ini bagaimana sih Pak anggapan dari Wapres mengenai bansos juga yang dianggap sebagai politisasi? Terima kasih. Pertama saya kira MK ya memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional ya. Dan saya melihatnya mungkin pihak MK ingin memperoleh penjelasan yang lebih rinci, lebih detail, ya lebih luas, sehingga ketika dia memutuskan itu benar-benar dia sudah tahu persis, sudah bersifat ya artinya didasarkan pada akuntabilitas ya, dan profesional setelah dia mendengarkan. Jadi memang mungkin MK memerlukan penjelasan lebih banyak ya, sehingga karena muncul kan di sidang MK itu. Saya kira bagi kita saya kira nggak ada masalah ya, karena itu kan penjelasan. Tapi masalahnya seperti apa nanti ada sidang MK yang akan memutuskan seperti apa. Apa ada ini, apa ada itu nantilah setelah para menteri juga dimintai penjelasannya, tentu akan semakin jelas nanti keadaannya. Saya kira tidak ada arahan, bahkan mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya, dan mereka sudah menguasai, tahu masalah. Jadi tidak perlu ada arahan-arahan ya. Karena mereka kan sudah tahu apa yang mereka jalankan. Saya kira nggak ada masalah. Oke, ada yang lain? Mengenai bansos Pak, tadi bansos yang dianggap politisasi. Bansos. Oh iya, termasuk seperti apa politisasi, apa sebagaimana itu urusannya nanti, urusan MK lah yang akan menilai ya, dan persidangan lah yang akan nanti ya kita tunggu aja putusan MK-nya seperti apa ya, seperti itu saya kira. Oke, silakan. Ya, Abah izin Nadia dari kumparan.com. Ini kan kemarin Mendikbudristek mengeluarkan aturan kalau pramuka itu tidak lagi wajib sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kalau dari Abah sendiri menanggapi ini seperti apa? Karena rupanya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakannya Mendikbud ini. Dan yang ini Mbak soal pengungkapan mahasiswa korban TPPO dengan modus magang di Jerman, dan itu tuh di kasus itu diduga ada 1 guru besar terlibat. Kalau dari Abah sendiri bagaimana merespons kasus ini? Apakah ada evaluasi juga untuk Kemendikbud terkait dengan mekanisme pemberangkatan mahasiswa untuk magang di luar negeri? Terima kasih. Ya, pertama itu soal pramuka ya.
saya kira kita semua pendapatnya sama bahwa pramuka itu penting. Dan itu untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita, saya kira banyak ya, banyak manfaatnya dalam rangka dia memberikan integritas sebagai warga bangsa. Persiapan mental ya. Ya, persiapan mental lah. Itu saya kira semua kita mengatakan bahwa pramuka itu penting. Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu, tapi menggeser kalau tidak salah posisinya yang tadinya wajib menjadi pilihan sesuai dengan ekstrakurikuler yang lain. Nah, menurut saya itu saya kira bagus. Sebab nanti tidak seperti kemarin misalnya suka tidak suka kemudian dia dipaksa semua. Nah, dengan pilihan itu dia artinya yang masuk pramuka itu benar-benar punya niat, punya keinginan, itu akan lebih baik lagi menurut saya itu. Nah, tinggal lagi nanti supaya pembinaannya kan lebih baik lagi. Jadi sehingga menurut saya itu tidak masalah lah kalau bagi saya ya. Karena itu tidak ditiadakan tapi diberikan kepada mereka yang punya minat. Ya kan ada ekstrakurikuler kan banyak itu kan. Nah, jadi semua boleh memilih apa yang menurut seleranya lebih sesuai dengan keinginan hatinya itu. Barangkali itu saya kira. Yang masalah magang dari mahasiswa ya. Mahasiswa, saya kira ini sesuatu yang menjadi keprihatinan kita itu. Ya. Itu juga mencoreng nama baik kita bangsa Indonesia. Dan lagi ini saya kira sesuatu yang memalukan tuh. Magang tapi di sana katanya bekerja. Bahkan bekerjanya tidak ada hubungannya dengan tingkat akademiknya. Oleh karena itu harus diawasi dan harus ditindak. Siapa yang melakukan, ya kalau itu salah, ya siapapun, supaya nanti tidak ada lagi yang melakukan itu ke depan. Saya setuju adanya apa yang dibentuk oleh Menko Polhukam itu, ya, Satgas untuk menyelidiki ini lebih lanjut. Saya setuju supaya dituntaskan dan supaya perguruan-perguruan tinggi ini tidak memanfaatkan ya, peluang yang bisa kemudian merugikan mahasiswa. Ini harus dicegah. Ya. Saya kira itu. Masih ada? Terakhir ya? Oke. Izin Pak, terkait dengan Lebaran tahun ini juga kan yang terakhir juga Pak, Bapas. Lebaran tahun ini juga Pak Wapres sebagai yang terakhir juga merayakannya sebagai Wapres. Kira-kira di Lebaran yang diprediksi tanggal 10 ini apakah akan berkunjung juga ke Presiden Joko Widodo? Dan yang kedua terkait dengan isu PT Pupuk Indonesia Pak yang melaporkan adanya kurang bayar pemerintah untuk penyaluran pupuk subsidi yang mencapai 10,48 triliun. Kira-kira dari pemerintah sendiri untuk... Yang terakhir apa soal apa? Pupuk Indonesia melaporkan adanya kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi. Kalau misalnya dari pemerintah... PT Pupuk Indonesia. Ya, saya kira nanti kita menunggu kalau nanti Pak Presiden juga memang sholat Id di sini dan kemudian ada pagi misalnya nanti ada open house, saya akan tentu berkunjung dulu ke Pak Presiden. Saya kira kita nunggu beritanya dulu ya. Kemudian yang kedua, saya kira semua hal yang menyangkut bahwa kalau ada sesuatu yang tunggakan pemerintah, kalau itu betul hitungannya, tentu pemerintah harus membayar sesuai dengan kewajibannya. Saya kira itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.